Aminkan we, amin. Aminkan we, amin. Untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, sobat sewot dimanapun Anda berada, hari ini kita di hari yang penuh barokah, hari Jumat yang luar biasa, dan kita sering menyaksikan betapa Mas Anies Rashid Baswedan setiap kali pergi Jumatan, itu yang biasanya misalnya nih di sebuah masjid itu yang hadir Jumatan kaum laki-laki kisaran katakan 500 orang misalnya, atau 200 orang. Tetapi kalau ada kabar bisik-bisik tetangga bahwa Mas Anies Rashid Baswedan itu akan berjamaah atau menjadi khatib dan imam di masjid tertentu, di masjid tersebut gitu, maka warga yang biasanya nggak sholat di masjid tersebut tiba-tiba berdatangan. Kalau mulanya 200 orang jamaah, maka akan menjadi 1000, 2000, 3000 jamaah yang hadir. Kadang-kadang sampai nggak muat tuh masjidnya gitu kalau hari Jumat. Nah, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, para relawan dan simpatisan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Karena emang magnet ya, magnet menyedot banyak perhatian publik, dan Mas Anies Rashid Baswedan setiap hadir di tempat di masjid ya, di masjid tempat kita sholat Jumat bersama, maka di situ kayak orang-orang tuh pada terpanggil gitu, semuanya pengen hadir gitu. Bahkan saya salut dengan ibu-ibu kemarin, ini di luar masjid, di luar Jumatan ya. Pada kampanye hari ketiga kemarin, ada ibu-ibu yang memaksa suaminya untuk bisa menghadiri acara deklarasi Mas Anies Rashid Baswedan. Meskipun ibu ini menggunakan kursi roda gitu. Jadi nggak kebayang gitu kan, kalau pakai kursi roda tuh kan biasanya kena desek kanan kiri depan belakang. Tetapi seorang ibu yang begitu cinta kepada calon presiden kesayangan kita Anies Baswedan, ibu ini tetap memaksa suaminya untuk bisa hadir. Pokoknya gimana caranya, ibu harus hadir ke sana Pak gitu kan, harus bisa melihat langsung kehadiran Mas Anies Rashid Baswedan di tempat deklarasi dukungan dari relawan gitu. Nah, ini bukti nyata teman-teman bahwa kita yang hari ini bersyukur kepada Allah itu benar-benar dari hati lubuk yang paling dalam, karena dukungan demi dukungan terus mengalir kepada Mas Anies Rashid Baswedan. Bahkan di media sosial, tidak hanya di dunia nyata, di media sosial, mau Facebook, mau Twitter, mau TikTok, mau YouTube gitu, dukungan kepada Mas Anies Rashid Baswedan itu bisa kita lihat dengan kasat, dengan mata terbuka ya. Kita nggak mimpi, ini nyata bahwa setiap kali survei misalnya dilakukan di gerbong atau di akun media sosial punya Ganjar Pranowo gitu, atau sebaliknya punya Mahfud MD, dan atau sebaliknya punya Prabowo dan Gibran gitu. Nah, Mas Anies Rashid Baswedan itu menjadi apa ya, memiliki makna tersendiri barangkali kan, dan selalu menang gitu. Survei di mana-mana itu selalu menang, mau di Facebook misalnya, dan itu Facebooknya relawan dari kubu sebelah gitu. Tetapi meskipun mereka ada di apa nama Anies Baswedan dan Gus Muhaimin ini disandingkan untuk dilakukan survei misalnya live maupun offline gitu, Mas Anies Rashid Baswedan pasangan Amin ini selalu unggul di atas 50%. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semuanya, di hari Jumat yang penuh barokah ini, mari kita lihat bagaimana relawan Amin di Surabaya yang gelar banner, yang pasang banner secara mandiri. Nah, ini sangat luar biasa. Bahkan ini dilakukan sejak hari pertama kampanye ya, pada tanggal 28 November kemarin gitu. Nah, simpul-simpul relawan Amin yang melakukan pasang banner secara mandiri gitu kan, mereka langsung ke lapangan dan melakukan survei juga di lapangan untuk pemasangan banner. Jadi nggak sembarang masang nih gitu kan. Takut nanti ada penertiban, takut nanti kemudian tidak diizinkan oleh RT RW yang kemudian hari ini banyak kabar dikondisikan oleh pasangan-pasangan sebelah gitu. Namun semoga itu hanya isu belaka ya, dan kita semuanya Pak RT, Pak RW insya Allah hatinya ingin memenangkan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Nah,
sembari melakukan penggalangan dana ya, juga dilakukan secara mandiri ya. Penggalangan dana dilakukan secara mandiri, nggak perlu kemudian apa namanya, ke senior nggak usah lah. Jadi semuanya mandiri, dan masing-masing anggota simpul relawan yang tersebar banyak di berbagai kelurahan di kota Surabaya, itu semuanya teman-teman saling membantu satu dengan yang lainnya, A dengan si B, C dengan si D, dan ini berkumpul bareng untuk kemudian pasang banner secara mandiri, pasang spanduk rakyat secara mandiri. Nah, ada ketuanya kok, ada ketua divisi logistik misalnya Dewan Pimpinan Daerah emak-emak Anies nih, manis ya, di kota Surabaya, Kota Pahlawan. Beliau Arin Zulaikha ya menyatakan bahwa saat ini pemasangan banner Amin ya, banner rakyat, spanduk Amin ya, telah digelar di berbagai tempat ya, spontan dan sangat dengan cara mandiri gitu. Seluruh relawan Manis ya dan simpul relawan Amin lainnya yang ada di Surabaya ini saling membantu, ta'awanu 'alal birri gitu kan, saling membantu dalam kebaikan, membantu melakukan pemasangan banner tersebut, spanduk rakyat tersebut. Nah, yang sudah terpasang teman-teman yang ada di Surabaya khususnya ini ada di daerah Wonosari, ada di Wonokusumo, ada ya, ada di Simokerto, ada di Ampel, sekitaran Sunan Ampel, ada juga di Sidotopo. Nah, tim juga akan melakukan pemasangan di Gunung Sari, juga di Gunung Anyar, Gubeng, sekitar stasiun Gubeng itu ya, dan juga beberapa titik lainnya. Begitu keterangan dari Mbak Airin ya, yang dengan semangat, full semangat untuk mendukung pasangan Amin ya, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, saat dihubungi di kantor beliau, di kantor Dewan Pimpinan Cabang Manis ya, Mak Anies di Semampir ya. Pada hari ini, alhamdulillah tanggal 1 Desember tahun 2023. Nah, teman-teman semuanya, kita melihat bagaimana semangat emak-emak yang sampai gitu, ada emak-emak yang naik ke punggung seorang bapak-bapak untuk kemudian mengikat spanduk rakyat yang beliau pasang gitu di pinggir-pinggir jalan. Ini sangat luar biasa. Biasanya tuh kalau urusan pasang banner itu biasanya kalau partai-partai lain misalnya, atau capres-capres lain itu yang lumrah itu cowok ya, yang lumrah cowok. Kalau misalnya ada aparat kepolisian yang ikut masang gitu kan, atau dari kawan-kawan aparat lain gitu yang mestinya mereka netral, maka itu bisa dikatakan ini sudah tidak bersih, dan Bawaslu harus bertindak, mestinya bertindak dengan tegas terhadap fakta bahwa ada katanya sebagian sih entah ini gimmick atau drama Korea antara kubu paslon 2 dan paslon 3, wallahu alam bisawab. Tetapi teman-teman, bahwa ada emak-emak yang rela berhujan-hujanan gitu, ada emak-emak yang meninggalkan anak-anaknya di rumah gitu, meninggalkan sebagian kewajiban di rumah ya, kemudian pergi ke jalan, pergi ke tempat-tempat kampung, ke warga-warga sekitar untuk mendeklarasikan dan mensosialisasikan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, kemudian juga untuk pasang spanduk rakyat ya, bersama bapak-bapak yang sudah barang tentu sangat luar biasa ya. Ini contoh bahwa politik yang diusung oleh koalisi perubahan ini politik kerakyatan, seperti apa yang dikatakan oleh Kapten Timnas kita semuanya, bahwa piramida untuk relawan dan Timnas Anies Baswedan itu piramida itu mengerucut ke bawah gitu, jadi lebar ke atas. Di atas ini rakyat semuanya, jadi rakyat yang nanti akan terus bergerak untuk sosialisasi, untuk ngajak teman-teman yang lain tanpa memberikan sikap-sikap yang negatif terhadap pasangan-pasangan lainnya. Tetapi kita hanya perlu bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur atas relawan-relawan yang udah banyak banget nih pindahan gitu, relawan pindahan dari baik dari Prabowo Gibran, kemudian dengan sukarela, dengan penuh kesadaran dan akal yang sehat, mereka pindah ke Anies Amin ya, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Kemudian di kubu Ganjar juga banyak sekali tuh yang kemudian pindah Ganjar
Ganjar siapa? Mahfud gitu, yang pindah dari mereka, dari gerbong mereka pindah ke stasiun Amin, stasiun Anies Baswedan dan Gus Muhaimin untuk bareng-bareng berangkat satu rel perubahan. Kemudian nanti kita akan menyaksikan bagaimana masyarakat Indonesia seperti yang saya katakan tadi mengerucutnya tuh ke bawah, jadi lebar di atas. Ini porsi rakyat lebih besar. Kekuasaan di Timnas itu aslinya dan nyatanya itu adalah kekuasaan rakyat yang punya ruang paling lebar dan luas dibandingkan nanti hak dan apa ya, guideline dari siapa apa namanya koordinator atau kapten. Nah, kapten timnas itu sendiri itu tuh di bawah tuh. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia tuh paling 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 atas, porsinya paling luas, dan kebebasannya untuk kemudian bersilat bersilat lidah dengan basmalah gitu di tengah-tengah masyarakat kita untuk mengajak semuanya bisa bersama Amin gitu, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin di mana-mana, di semuanya tempat. Nah, alhamdulillah hari ini kita memasuki hari keempat ya kalau nggak salah, hari keempat kampanye, hari keempat kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU. Alhamdulillah kita akan terus berjuang untuk Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Nah, teman-teman, begitulah kondisi di lapangan, kondisi relawan kita. Kita semuanya lah sebagai simpatisan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar dalam mempraktekkan politik yang riang gembira, politik yang nggak cawe-cawe doang, politik yang nggak gemoy, tetapi benar-benar politik untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik bagi segenap bangsa, bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bagi sistem keadilan dan sistem hukum di Republik Indonesia ini. Makanya jangan kemudian kita buang-buang waktu untuk apa ya? Karena ini kita ada di simpang jalan nih, ada di persimpangan jalan ya. Kalau ke kiri misalnya kita ke Prabowo Ganjar yang juga mereka konsisten dengan keberlanjutan. Kalau ke kanan kita ke Amin ya, ke Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Ini perubahan arusnya. Nah, kalau kita mundur lagi, balik lagi gitu, nggak ke kanan, nggak ke kiri, tapi mundur, kita ini sama dengan ke Ganjar dan Mahfud MD. Nah, mari kita pinter-pinter dalam menentukan pilihan. Tinggal beberapa bulan lagi, tinggal beberapa hari lagi, bahkan paling lebih dari 50 hari ya, ada sekitar 60 berapa hari lagi gitu, kita akan menentukan pilihan kita, bahwa mari kita bismillahirrahmanirrahim menangkan Anies Baswedan. Yang saya katakan tadi ini di persimpangan jalan, kita menangkan yang ke kanan, ke pasangan Amin, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Sekali lagi kalau ke kiri ini kita berada di jalur yang sama sebenarnya. Jalurnya Prabowo Gibran, ini jalur kiri ini jalurnya Jokowi juga gitu, jalurnya keberlanjutan. Apalagi Gibran ini jalur bocil nih kalau kalau ke kiri gitu. Nah, kalau mundur juga kita akan mundur sangat jauh lagi gitu, kita akan balik ya. Nah, ini kalau kita mundur di persimpangan ini berarti kita sama dengan memilih siapa, si Ganjar Mahfud gitu. Tapi kalau kita ngambil di persimpangan jalan ini, kita mengambil arah yang kanan, arah perubahan, poros perubahan, berubah dari kesengsaraan menjadi kebahagiaan, berubah dari ya pencitraan menjadi kenyataan, berubah menjadi rakyatnya yang bahagia, berubah menjadi beras yang murah, berubah menjadi bensin pro premium dan sebagainya lah, BBM yang murah gitu, minyak murah, berubah kemudian yang dari yang cabai begitu mahal kemudian berubah menjadi murah. Tetapi juga tidak lupa petaninya, kalau bahasa Mas Anies gitu, petaninya yang harus bahagia, karena sejauh ini petani nggak pernah nabung gitu, yang ada mereka nggak pernah nabung hasil gitu maksudnya. Jadi mereka hasil panen hari ini paling sebulan 2 bulan udah habis gitu. Nah, yang menikmati itu justru cukong-cukong dan bandar-bandar besar, dan mereka yang selalu melumat keringat rakyat di bawah para petani. Dan Anies Baswedan insya Allah akan terus bersama petani dan semuanya komponen seluruh anak bangsa ya, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang sudah besar. Itulah prinsip keadilan yang diusung dalam koalisi perubahan untuk Indonesia yang adil, rakyatnya adil, pemerintahnya ya,
keadilan sosial lah bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.